Video kali ini ditujukan kepada rekan-rekan yang berhasil melakukan resum. Bapak Ibu, ada info penting yang mesti Bapak Ibu ketahui, catat dan jangan nggak tahu ya. Dan ini merupakan penentu kelulusan bagi Bapak Ibu saat sudah berhasil resum. Pastikan aturan sesuai dengan kebijakan BKN. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan menyampaikan beberapa hal informasi penting bagi Bapak Ibu khususnya bagi P2, P3, dan juga nanti P4 saat berhasil resum, karena informasi ini penting sekali dan ini menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pastikan Bapak Ibu nanti setelah berhasil resum ini memastikan memegang ya kartu peserta ujian ya yang dicetak dari laman SSCSN. Nah, ini penting karena ini menjadi persyaratan saat Bapak Ibu ujian itu harus membawa. Bagaimana kalau Bapak Ibu belum mencetak, maka Bapak Ibu bisa login kembali dan nanti akan ada tombol pencetakan kartu ujian. Di sana nanti akan ada dua kartu, satu kartu akun dan yang kedua adalah kartu peserta. Nah, Bapak Ibu perlu mencetak kartu peserta ujiannya. Kemudian informasi kedua yang mesti Bapak Ibu pahami adalah memastikan tahu lokasi ujian CAT sesuai dengan ketentuan BKN tentu saja. Nah, ini tercetak ataupun terdapat pada kartu peserta ujian Bapak Ibu. Dalam seleksi CAT UNBK tahun lalu, itu peserta diwajibkan mengikuti ujian di sekolah Bapak Ibu ya, karena memang CAT UNBK itu terkoneksi dengan komputer yang ada di sekolah saat pelaksanaan ujian. Namun berbeda dengan seleksi CAT BKN ini. Nah, ini tempat tesnya Bapak Ibu adalah lokasi kantor BKN ataupun regional ataupun kantor pembantu untuk BKN. Nah, tentu saja ini terbatas dan hanya ada beberapa saja di setiap provinsi. Namun ada juga beberapa kesalahan dari kartu peserta ini di mana lokasi ujian itu tertulis adalah di mana sekolah Bapak Ibu. Itu abaikan saja karena nanti tidak mungkin Bapak Ibu ujian di sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian informasi ketiga bagi rekan-rekan yang sudah berhasil resum adalah memastikan persyaratan seleksi. Nah, ini penting Bapak Ibu seperti pakaian hitam putih, ini standar ya. Kemudian beberapa persyaratan lain juga pastikan Bapak Ibu memiliki. Tidak perlu membawa pensil, pena, tidak perlu karena nanti menggunakan komputer. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan hal itu juga kita tambahkan lagi informasi penting lainnya di sini adalah Bapak Ibu perlu memastikan pada tanggal 13. Nah, 13 September ya. 13 September. Kenapa demikian? Ini perlu menjadi penentu dapat ikut seleksi. Di mana tanggal 19 ini nanti, maksud kami 13, ini merupakan pengumuman hasil administrasi ya. Pengumuman hasil administrasi itu nanti akan diumumkan di tanggal 13. Jangan sampai Bapak Ibu tidak mengetahui. Nah, saat Bapak Ibu dinyatakan lulus administrasi, maka tentu saja Bapak Ibu nanti berhak mengikuti seleksi, khususnya P2, P3. P1 tidak perlu ya, P1 tidak perlu tes, tidak perlu ada seleksi administrasi lagi, dan itu sudah dijelaskan oleh BKN. Kemudian informasi selanjutnya adalah memastikan tanggal 17 Bapak Ibu ya. Tanggal 17 September ini kemungkinan melakukan sanggah. Kalau Bapak Ibu dinyatakan tanggal 13 tidak lulus administrasi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan sanggah. Tentu saja ini berkaitan dengan persyaratan Bapak Ibu atau apa penyebab kesalahan Bapak Ibu. Nah, itu nanti dapat dilakukan sanggah. Ini kemungkinan ya, jika memang nanti administrasinya salah ataupun gagal. Nah, di sini nanti tanggal 17 ya, tanggal 17 dapat melakukan sanggah. Jadi catat Bapak Ibu tanggal-tanggal penting ini. Selanjutnya informasi yang dapat kita sampaikan bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil melakukan resum adalah di mana pada tanggal 4 November ya. 4 November ini, nah ini secara fix Bapak Ibu bisa melihat jadwal di mana Bapak Ibu akan ujian ya. Ini pastinya nanti akan disampaikan. Semoga saja nih akan muncul di laman SSCSN ya. Karena Bapak Ibu nanti akan melihat jadwal fix Bapak Ibu itu di hari apa. Karena tentukan nanti ada beberapa hari ya, bukan hanya satu hari. Kemudian lokasi yang fix itu di mana. Kemudian pukul berapa, sesi berapa Bapak Ibu nanti akan ikut seleksi kompetensi. Nah, ini akan dapat Bapak Ibu ketahui di tanggal 4 November ya. Tanggal 4 November. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta yang sudah berhasil resum, ini adalah mengetahui juga pada tanggal 8 November, di mana Bapak Ibu benar-benar ini pokok harus hadir ya, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu, yaitu hadir untuk mengikuti kompetensi CAT BKN.
Dan ini tentu saja nanti berdasarkan keputusan ini adalah di kantor BKN Bapak Ibu ya. Nah, memastikan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dapat menjawab soal-soal mulai dari sekarang lah Bapak Ibu belajar ya. Belajar membuka-buka ataupun ya sebenarnya mudah sih soal itu karena sifat soalnya adalah hanya membutuhkan kejelian Bapak Ibu dalam menjawab ya. Hanya membutuhkan kejelian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu fokus saja dalam menjawab soal-soal yang diberikan. Kemudian Bapak Ibu info penting lainnya adalah di tanggal 4 ya, di tanggal 4 Desember ini pengumuman finalnya nanti. Pengumuman final. Dan nanti Bapak Ibu perlu ketahui apabila sudah diumumkan di tanggal 4 Desember ini tidak ada sanggah hasil keputusan. Nah, ini ya tidak ada sanggah. Jadi tidak seperti hasil administrasi yang itu Bapak Ibu bisa sanggah dan tidak juga ini seperti seleksi tahun-tahun sebelumnya yang mana hasil keputusan itu bisa disanggah. Nah, untuk seleksi 2023 ini tidak ada sanggah terhadap hasil keputusan pengumuman akhir oleh Panselnas. Nah, Bapak Ibu untuk jadwal lengkapnya khususnya untuk rekan-rekan pelamar P3K di sini sebagaimana jadwal yang sudah dirilis yang terbaru ya per 16 September 2023. Nah, di sini adalah yang perlu Bapak Ibu ketahui kalau ini yang CPNS-nya. Nah, ini bisa lihat secara detail ya di sini tanggal-tanggal yang sudah kita bahas tadi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengetahui. Dan sekali lagi ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah hilang ataupun tidak memiliki jadwal ini, pastikan nanti Bapak Ibu download lagi. Kami akan selipkan link downloadnya di kolom deskripsi agar Bapak Ibu terus mengetahui jadwal-jadwal penting yang ada di sini. Nah, Bapak Ibu, kemungkinan berubah ini akan mungkin sekali ya berubah, tapi tentu saja ini menjadi patokan kita bahwa di tanggal 13 nanti ini bakal akan diumumkan hasil seleksi administrasi baik itu seluruh peserta tentu saja baik itu P1 sampai dengan P4. Itu Bapak Ibu beberapa langkah ataupun tahapan informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui bagi rekan-rekan semua yang sudah berhasil resum. Sukses mengikuti seleksi dan pastikan Bapak Ibu memiliki ranking tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.